Pernah nggak sih kamu bikin modul atau LKPD udah capek-capek desain bagus, tapi pas di bak siswa malah bingung atau nggak nyambung sama kebutuhan mereka? Masalahnya seringkali ada di satu tahap yang sering dilewatkan begitu saja. Yuk kita bahas analisis kebutuhan dalam pengembangan bahan ajar. Analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kondisi ideal, yaitu kompetensi yang harus dicapai siswa, dengan kondisi nyata, yaitu kemampuan situasi siswa saat ini. Hasil analisis ini menjadi dasar utama dalam menyusun bahan ajar yang benar-benar tepat sasaran. Tanpa analisis kebutuhan, bahan ajar beresiko tidak relevan, terlalu sulit, terlalu mudah, atau tidak sesuai dengan cara belajar siswa. Setidaknya ada 4 tujuan utama dari analisis kebutuhan. Pertama, mengidentifikasi kompetensi dan kebutuhan belajar siswa. Kedua, menyesuaikan bahan ajar dengan karakteristik peserta didik. Ketiga, menentukan skala prioritas materi yang perlu dikembangkan terlebih dahulu. Dan yang keempat, menjadi dasar dalam memilih jenis dan format bahan ajar yang paling sesuai. Secara umum, ada 5 langkah dalam melakukan analisis kebutuhan. Langkah yang pertama adalah analisis kompetensi atau kurikulum, mengkaji capaian pembelajaran atau kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Langkah kedua, analisis karakteristik peserta didik, meliputi usia, gaya belajar, latar belakang, dan kemampuan awal siswa. Langkah ketiga, analisis kondisi pembelajaran, mencakup prasarana, alokasi waktu, dan lingkungan belajar yang tersedia. Langkah keempat, analisis sumber daya, melihat ketersediaan bahan ajar yang sudah ada serta teknologi pendukung. Dan langkah yang kelima, mengidentifikasi kesenjangan atau gap, untuk menentukan apa yang benar-benar perlu dikembangkan. Untuk melakukan analisis kebutuhan, ada beberapa metode pengumpulan data yang bisa digunakan. Observasi, yaitu mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas. Wawancara, dengan mewawancarai guru, siswa, atau pihak terkait lainnya. Angket atau kuesioner, untuk menjaring data yang lebih luas dan terukur. Serta studi dokumentasi, yaitu mengkaji kurikulum, data nilai, atau laporan pembelajaran sebelumnya. Sebagai contoh, seorang guru mengajar materi ekosistem untuk siswa SMP di daerah pesisir. Setelah dilakukan analisis kebutuhan, ternyata siswa lebih familiar dengan ekosistem laut dibandingkan dengan ekosistem hutan yang bisa dibahas di buku teks umum. Maka bahan ajar yang paling tepat dikembangkan adalah modul dengan konteks ekosistem laut atau pesisir, bukan ekosistem hutan seperti pada buku umumnya. Inilah bagaimana jenis analisis kebutuhan secara langsung menentukan arah pengembangan bahan ajar yang lebih relevan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya analisis kebutuhan adalah fondasi awal yang sangat penting untuk mendesain bahan ajar. Dengan melakukan analisis kebutuhan, bahan ajar yang dihasilkan akan lebih relevan, efektif, dan tepat sasaran bagi peserta didik. Jadi, sebelum kamu membuat modul atau media ajar berikutnya, sudahkah kamu melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu? Sekian dari saya, terima kasih.